Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbis rahli sadri wa yassirli amri. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam hormatku, salam ta'zimku selalu buat para sahabat-sahabatku, baik yang ada di dalam ataupun yang ada di luar negeri. Semoga kita semua senantiasa selalu di dalam kebahagiaan. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada subuh yang indah ini tiba-tiba diutus ngaji yang berjudul tentang semua kitab suci yang ada di dunia ini semuanya hanyalah dongeng belaka. Kita selama ini membaca-baca sebuah kitab suci, isinya hanya cerita-cerita saja. Dan kita tidak mengaplikasikan dan kita tidak mengambil hikmah dari cerita-cerita itu. Bila kita tidak mengambil hikmah dari apa yang diceritakan di dalam kitab-kitab suci itu, ya apa bedanya? Kitab suci itu hanyalah cerita dongeng-dongeng belaka, cerita orang-orang yang ada di masa lalu tanpa kita tahu sendiri kisah-kisah itu. Tanpa kita tahu sendiri, melihat dengan mata kepala sendiri kisah-kisah yang diceritakan di dalam kitab-kitab itu, ya apa bedanya? Itu semua hanyalah dongeng-dongeng belaka. Agar semua kitab itu tidak menjadi dongeng lagi, ya ambil intisari, mutiara-mutiara yang ada pada kitab-kitab itu dan dimasukkan ke dalam kitab yang suci, dimasukkan ke dalam kitab yang langgeng, yang abadi, kitab yang kekal. Di manakah kitab yang sesungguh-sungguhnya kitab itu? Sesungguhnya setiap diri manusia itu adalah kitabullah, kitab-kitabnya Allah. Namun bila manusia belum ketemu dengan kitabnya Allah yang sebenar-benarnya kitabnya Allah, maka manusia masih memperdebat-debatkan kitab-kitab yang ada di luar diri manusia itu. Karena sesungguhnya manusia hanyalah memperdebatkan dongeng-dongeng belaka. Yang dibela hanyalah dongeng-dongeng belaka. Karena Tuhan tak perlu dibela. Ngapain Tuhan dibela? Wong Tuhan adalah Tuhan. Karena selama ini seolah-olah manusianya membela Tuhannya. Sejatinya pada intinya manusia tidak membela Tuhan, tapi manusia masih membela-bela hawa nafsunya yang diserupakan dengan Tuhan itu sendiri. Karena manusianya masih mentuhan-tuhankan dirinya sendiri, mentuhan-tuhankan hawa nafsunya sendiri, mentuhan-tuhankan agama-agamanya sendiri, mentuhan-tuhankan kitab-kitab sucinya sendiri, maka seolah-olah manusia itu telah membela Tuhannya. Karena keterbatasan manusia mengenal agama dan mengenal Tuhannya. Karena keterbatasan manusia mengenal kitab-kitab suci yang dibaca-bacanya setiap hari. Maka dari itu timbullah perdebatan-perdebatan karena manusianya masih membaca ayat-ayat kitab-kitab dongeng-dongeng yang ada di luar dirinya saja. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita contohkan kisah Nabi Musa dan kisah Fir'aun.
Kalau kita hanya menyaksikan cerita-cerita yang ada pada kitab-kitab suci itu, ya cerita Fir'aun dan cerita Musa itu hanyalah cerita orang-orang di masa lalu. Sejarah manusia di masa lalu. Ya semuanya hanyalah dongeng-dongeng belaka. Bila kita tidak mengambil pelajaran, kita membaca kitab yang di luar disinkronkan dengan kitab-kitabullah yang ada pada diri setiap manusia. Dimasukkanlah kitab-kitab itu ke dalam diri kita masing-masing. Karena sesungguhnya kitab-kitab yang ada di luar diri itu sebagai petunjuk hudal lindas, petunjuk untuk seluruh manusia agar tahu kitab-kitabnya sendiri. Diri kita pun kitab-kitabnya Allah. Sejarah kita pun juga kitab-kitabnya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita lanjutkan, kita membaca kisah-kisahnya Nabi Musa dan Fir'aun. Kita buka jadi di sini agar kitab-kitab yang kita imani tidak hanya sebagai dongeng-dongeng cerita saja, maka inilah salah satu agar kita terbuka dengan kitab-kitab yang ditunjukkan kepada kita supaya kita mengetahui bahwa sebenarnya kita pun juga kitab-kitabnya Allah. Kita pun juga mengandung Musa. Kita pun juga mengandung Fir'aun. Musa dan Fir'aun ya kita sendiri. Kalau kita hanya membaca dongeng saja, bahwa Musa dan Fir'aun itu cerita orang yang di luar diri kita. Cerita zaman dulu, yaitulah kitab-kitab dongeng itu. Padahal semua kitab-kitab itu ditunjukkan, dipelajari bagi manusia agar manusia tahu siapa dirinya. Karena semua kitab-kitab itu hakikatnya menceritakan keadaan hati masing-masing manusia itu. Berhubung manusianya buta dengan kitab-kitab suci itu, maka mangkana fi hadhi a'ma fahuwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila. Bila di dunia ini saja buta akan jalan pulang kepada Tuhannya, maka apalagi di akhirat. Jadi akhirat itu bukan nanti, bukan di akhirat nanti. Akhirat itu pun juga sekarang ini. Kita membaca dongeng-dongeng ini dunia. Apakah dongeng-dongeng kitab ini hanya sampai di dunia ini saja? Bila mata hati manusianya itu sudah terbuka, maka dongeng ini akan menjadi kenyataan. Maka selamatlah akhiratnya. Bila manusia mengambil hikmah dari apa yang dibacanya selama ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Marilah kita buka di dalam surat Yunus. Ayat yang ke 90. Suara saya bisa dimonitor? Alhamdulillah. Kita buka di dalam surat Yunus ayat yang ke-90. Sebelum kita baca, selama ini kita menganggap orang-orang yang diceritakan di dalam kitab-kitab itu seperti Raja Fir'aun, Raja Namrud, orang-orang Bani Israel, semuanya orang-orang itu yang diceritakan adalah orang-orang yang melampaui batas. Kenapa kok orang-orang yang diceritakan itu orang-orang yang melampaui batas? Karena pada diri hatinya orang-orang yang diceritakan itu adalah mempunyai sifat iri,
mempunyai sifat dengki, hasud, riya, sombong, sum'ah, merasa benar sendiri, merasa besar sendiri, merasa mulia sendiri, merasa tinggi sendiri. Itulah orang-orang yang melampaui batas itu. Kalau kita hanya membaca kitab-kitab dongeng saja tanpa kita tahu, bahkan kita sendiri pun dikatakan orang-orang yang melampaui batas. Bila kita tidak menyadari bahwa diri kita pun, saya pun, Anda pun itu orang-orang yang melampaui batas, maka selamanya kita ini hanya membaca dongeng dan buta akan kitab-kitab suci yang ada di luar dan yang ada di dalam diri kita. Sifat fahsya wal mungkar itulah sifat-sifat manusia yang melampaui batas. Manusia yang masih menjadi raja di rajanya manusia di dalam dadanya, sehingga tak luput oleh sifat-sifat angkara murka, sifat-sifat fahsya wal mungkar, iri, dengki, hasud, riya, ujub, sombong, dan sebagainya. Masih adakah sifat-sifat itu pada diri kita? Masih melekatkah sifat-sifat itu kepada diri kita? Bila sifat-sifat itu masih ada, merasa benar, merasa yang paling pintar, merasa yang paling makrifat, merasa yang paling hebat, merasa yang paling paham, ya itulah sifat-sifat itu. Lalu apa bedanya yang diceritakan oleh kitab-kitab suci itu seperti Raja Fir'aun, Raja Namrud, orang-orang Bani Israel? Apa bedanya dengan kita? Ya, yang diceritakan itulah kita sendiri bila kita masih berada di dalam keangkara murkahan. Bila kita masih melampaui batas, bila kita masih ingkar, bila kita masih musyrik, syirik, mensekutukan Allah dengan diri kita sendiri di dalam hati kita. Jadi kitab-kitab suci yang di luar itu agar kita bisa berkaca diri, berbenah diri, supaya kita tidak seperti orang-orang yang dikisahkan di dalam kitab-kitab suci itu. Di dalam kitab-kitab suci itu mengandung dua sosok atau dua sifat. Yang satu sifat kebaikan dan yang satu sifat keburukan. Nah, sifat keburukan itu masih adakah pada diri kita? Merasa diri kita yang wujud, merasa diri kita yang ada, sehingga sifat-sifat manusia akhirnya menempel, debu-debu kekotoran akhirnya menempel di dalam dada kita, di dalam hati kita. Sifat iri, riya, ujub, sombong, dan sebagainya. Itulah lambang-lambang Fir'aun itu, lambang-lambang Namrud itu. Jadi kita mempelajari kitab-kitab suci ini agar kita berada di dalam posisi kebaikan, bukan kita tenggelam di dalam posisi keburukan seperti yang diceritakan di dalam kitab-kitab suci itu. Supaya kita bisa hijrah dari keangkara murkaan, supaya kita bisa hijrah dari melampaui batas itu, berhijrah kembali, datang memohon ampun kepada Sang Pencipta, kepada yang memiliki kita, kepada kitab-kitab sucinya Allah yang sebenar-benarnya. Okelah, marilah kita lanjutkan, kita buka bersama yang punya Al-Quran di rumahnya, surat Yunus ayat yang ke-90. Inilah pembuktian kita membaca surat yang ada di luar agar supaya kita bisa mentransfer kitab yang di luar agar terbaca juga dengan kitab-kitab yang ada di dalam. Jadi kitab yang di luar itu adalah pemandangan, sedangkan tanpa ada kitab yang di dalam diri manusia, maka kitab-kitab yang di luar itu tak akan pernah bisa terpandang. Surat Yunus ayat yang ke-90.
Bismillahirrahmanirrahim. وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. Yang artinya, dan kami selamatkan Bani Israel melintasi laut, kemudian Fir'aun dan bala tentaranya mengikuti mereka untuk menzolimi dan menindas mereka. Sehingga ketika Fir'aun hampir tenggelam, dia berkata, "Aku percaya bahwa tidak ada Tuhan melainkan Tuhan yang dipercaya oleh Bani Israel. Dan aku termasuk orang-orang Muslim atau berserah diri." Shadaqallahul Azim. Jadi bila kita hanya memahami makna yang tersurat, ya selamanya kita jadi orang buta. Ketika kita hanya memahami makna yang tersurat, seolah-olah kitab-kitab ini hanya cerita, dongeng orang-orang dahulu saja. Padahal yang dikatakan Bani Israel itu adalah bukan Bani Israel yang kita pahami orang-orang Yahudi atau orang-orang kafir. Bani Israel adalah Bani atau golongan orang-orang yang diperjalankan Allah. Israel diperjalankan Allah. Sama seperti di dalam surat Al-Isra. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan. Maha suci Allah yang memperjalankan hambanya di suatu malam. Jadi sebenarnya manusia ini Bani Israel, orang-orang yang diperjalankan Tuhan, orang-orang yang dikuasai Tuhan, orang-orang yang digembalakan Tuhan, orang-orang yang dijaga Tuhan, orang-orang yang dicukupi Tuhan, orang-orang yang dikasih sayangi Tuhan. Akan tetapi kita terprovokasi dengan cerita-cerita kitab suci itu, akhirnya kita membenci mereka. Padahal karena itu semua, karena cintanya diri kita kepada hawa nafsu diri manusia kita, sehingga kita membenci orang lain. Padahal kita tidak tahu hakikat makna yang sebenar-benarnya. Kita pun dulu juga Bani Israel. Ketika kita dicipta dari tanah, diperjalankan Tuhan dengan kesuciannya, diperjalankan dari tanah menjadi tumbuh-tumbuhan, diperjalankan lagi dari tumbuh-tumbuhan menjadi hasil dari tumbuh-tumbuhan itu sendiri. Ada buah-buahan, ada sayur mayur, ada beras dan sebagainya. Kemudian diisrokan lagi, diperjalankan lagi, dimakanlah buah-buahan itu, dimakanlah cikal bakal badan ini, dimakan oleh calon-calon kedua orang tua kita. Sehingga terpilah-pilahlah intisari dari apa yang dimakan oleh calon kedua orang tua kita menjadi sel sperma dan sel telur. Dan ketika calon kedua orang tua kita sudah bertemu, maka jadilah gumpalan darah. Bertemulah sel sperma dan sel telur itu menjadi gumpalan darah. Diisrokan lagi menjadi gumpalan daging dan diperingatkan lagi ketika manusia masih berada di dalam gumpalan daging. Diperingatkan lagi, kutiupkan rohku, kata Allah. Kenapa gumpalan daging ini kok ditiupkan roh? Karena gumpalan daging ini tak punya roh.
Sejak dari tanah sampai menjadi gumpalan daging itu ya bersama roh. Ditiupkan roh. Bila tak ada roh Tuhan, bila tak ada hidupnya Tuhan, mana ada proses dari tanah sampai menjadi gumpalan daging. Itulah makna dari kutiupkan rohku, kuhidupi dirimu Abdul Halim dengan hidupku. Lah kenapa kok aku dihidupi Allah? Karena kamu Abdul Halim, kamu tak punya hidup. Maka kuhidupi dirimu dengan hidupku. Ini maknanya kutiupkan roh. Kenapa kok manusia ditiupkan roh? Karena manusia tak punya roh. Manusia tak punya nyawa. Manusia tak punya jiwa. Manusia tak punya hati. Manusia tak punya roh. Dan manusia tak punya hidup. Maka dari itu dihidupi Allah. Itulah kenyataan bahwa semua manusia itulah lambang dari Bani Israel itu. Orang-orang yang diperjalankan Tuhan, orang-orang yang dikasihi Tuhan, orang-orang pilihan Tuhan. Jadi orang-orang pilihan Tuhan itu orang-orang yang sudah bertemu kekiamatannya ketika bertemunya sel sperma dan sel telur miliaran. Di situ hanya kita yang menang, hanya kita yang berhasil masuk ke rahim ibu. Sedangkan miliaran yang lainnya gugur dalam pencariannya. Hanya kita yang menemukan pencarian itu. Hanya kita yang menemukan ma'ul hayat itu. Itulah tanda bukti bahwa kitab-kitab suci yang ada di luar diri ini sebenarnya sinkron dengan kitab-kitab yang ada di dalam diri manusia. Sejarah kita sendiri. Kita sibuk melihat sejarah orang lain yang ada pada kitab-kitab suci itu. Sehingga kita lalai mengingat, sehingga kita lalai mempelajari kitab-kitab kita sendiri. Lalai menengok sejarah diri kita sendiri. Sehingga kita merendah-rendahkan orang-orang yang di luar diri kita. Sehingga kita merendahkan orang Yahudi, orang Bani Israel secara syariatnya. Padahal syariat itu tak ada. Yang ada hanyalah hakikat ma'rifatnya. Alhamdulillahirabbil alamin, ketika sudah saatnya, ketika manusia sampai pada sesebutan gumpalan daging, kutiupkan rohku. Itulah perjalanan manusia, itulah tanda bukti orang-orang pilihan Allah Bani Israel, orang-orang yang diperjalankan Allah sampai menjadi janin, sampai menjadi bayi yang suci. Maka disitulah kesucian yang ada hanyalah kesucian Tuhan. Sejak dari tanah sampai menjadi bayi, yang ada hanyalah sucinya Tuhan. Yang ada hanyalah perjalanan Tuhan, bukan perjalanan manusia. Karena itulah dikatakan subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan. Maha suci Allah yang memperjalankan hambanya di suatu malam. Itulah keadaan malam itu. Itulah keadaan malamnya manusia ketika manusianya belum ada, belum wujud, belum hidup, belum nyata. Itulah malam. Jadi kalau pingin sholat, pingin syahadat, pingin zakat, puasa dan haji, malamkan dirimu. Percuma dan tak bergun bila cahaya yang redup ini yang mengaku bisa sholat. Bila cahaya yang redup ini yang mengaku bisa zakat. Bila cahaya yang redup ini yang mengaku bisa syahadat, puasa, haji, dan sebagainya. Ia percuma dan tak berguna. Cahayanya gelap, redup, tak bisa menerangi syahadat itu sendiri, tak bisa menerangi sholat, tak bisa menerangi zakat, tak bisa menerangi puasa dan haji, tak bisa menerangi manusianya. Bila ingin diterangi oleh Allah, jadilah Bani Israel. Maknanya jadilah orang-orang yang diperjalankan Tuhan. Maka disitulah
Allah akan menuntun dengan sinarnya agar manusianya tidak nabrak-nabrak, agar manusianya tidak nayap-nayap, agar manusianya tidak tersesat. Bila manusia masih menggunakan cahaya kemanusiaannya yang redup, ia nabrak-nabrak, ia tersesat jalannya. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan kami selamatkan Bani Israel melintasi laut. Nah, ini apa maknanya? Dan kami selamatkan Bani Israel melintasi laut. Lah, kalau kita hanya mendengar dongeng saja, kita berhalusinasi dengan cerita itu, kita bayang-bayangkan zaman dahulu ketika Bani Israel melintasi laut, sehingga difilmkan karena halusinasi manusianya. Makna dari dan kami selamatkan Bani Israel melintasi laut itu apa? Lautan darah, lautan hawa nafsu. Jadi orang-orang Bani Israel ini, orang-orang yang diperjalankan Tuhan ini, orang-orang yang diselamatkan dari lautan, dari kerajaan, dari kekuasaan hawa nafsunya. Itu maknanya. Kemudian Fir'aun dan bala tentaranya mengikuti mereka. Selama ini manusia kan hanya mengikuti hawa nafsunya. Manusia mengikuti apa maunya sendiri. Inilah yang dikatakan Fir'aun. Ternyata bila kita ambil hikmah dari kitab-kitab suci yang kita baca, Fir'aun itu adalah kita sendiri yang selama ini hanya melampaui batas. Manusia yang merasa sok jadi Tuhan, manusia yang merasa sok jadi penguasa, manusia yang merasa sok bisa mengatur-ngatur dirinya sendiri. Jadi Fir'aun ini mengikuti Bani Israel sampai ke Lautan Merah. Gunanya untuk apa? Fir'aun ini mengikuti untuk menzalimi dan menindas mereka. Jadi manusia bila ketemu dengan lautan hawa nafsunya, maka sukanya manusia ini mendolimi dirinya sendiri, menindas dirinya sendiri, mendolimi orang lain, menindas orang lain, dan sebagainya. Itulah Fir'aun itu ternyata diri kita sendiri tanpa kita sadari. Kita lanjutkan, sehingga ketika Fir'aun hampir tenggelam, dia berkata, aku percaya bahwa tidak ada Tuhan melainkan Tuhan yang dipercaya oleh Bani Israel. Dan aku termasuk orang-orang Muslim berserah diri. Inilah yang disebutkan Allah. Jadi sebenarnya separah apapun diri kita, melampaui batas apapun diri kita, maka masih ada ampunan dari Allah. Ada ampunan dari Allah asalkan kita mau rela, ridho, berserah diri kepada Allah. Jangankan kita, Fir'aun saja Muslim. Jadi selama ini bila manusia hanya mengingat cerita sebelum Fir'aun itu meninggal, yang diingat hanya kekafirannya. Namun ketika manusia sudah sampai kepada titik penghabisannya, maka ia pasti menyerah kepada siapa yang menciptakannya. Inilah cerita Fir'aun. Dan kita selama ini bila kita tidak mengakhiri titik kemanusiaan kita, ya selamanya kita akan tenggelam di lautan hawa nafsu itu sendiri. Tidak bisa mengikuti petunjuk-petunjuk Allah, tidak bisa mengikuti petunjuk-petunjuk Nabi Musa. Jadi manusia akan tenggelam di dalam dirinya sendiri, tenggelam di dalam kemauannya sendiri, tenggelam di dalam kemakrifatannya sendiri, tenggelam di dalam kepahamannya sendiri, tenggelam di dalam sholat dan ibadahnya sendiri. Semuanya tenggelam tanpa makna.
Bila Fir'aun kita kaji dari titik akhirnya, ya akhirnya inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Tak ada manusia yang tak muslim. Tak ada manusia yang tak menyerahkan dirinya kepada Tuhannya. Wong hakikat manusia, ya Tuhan itu sendiri. Manusia, ya Tuhan, Tuhan, ya manusia. Kenapa manusia ketika hidupnya terhijab dengan Tuhannya? Karena manusia telah menjadi Tuhan-Tuhan di dalam dadanya. Ya terhijablah dengan Tuhannya. Kita lanjutkan di dalam surat Yunus ayat yang selanjutnya yang ke-91. Bismillahirrahmanirrahim. Al-anna waqad asayta qablu wa kunta minal mufsidin. Mohon dimaafkan bila bacaan Quran saya acak-acakan. Ya maklumlah, saya bukan orang Arab, saya orang Indonesia. Yang artinya, mengapa baru sekarang kamu beriman? Padahal sesungguhnya engkau telah durhaka sejak dahulu. Dan engkau termasuk orang-orang yang berbuat kerusakan. Nah, kalau kita baca secara teks yang tersurat ini, ya kita bayang-bayangkan, kita berhalusinasi ini, kerjaan ini, akibat orang-orang yang terdahulu. Padahal yang diceritakan ini adalah diri kita sendiri. Sejak dulu kita tidak beriman kepada Allah. Baru ketika ada TikTok inilah kita mulai hijrah, mulai belajar mencari Tuhan. Padahal dulu jadi Fir'aun. Padahal dulu kita sering berbuat kemaksiatan, angkara murka. Kita selalu menjadi orang-orang yang dolim dan jadi orang-orang yang melampaui batas. Ya kita sendiri, cerita kita sendiri, kita tidak tahu bahwa ketika kita membaca kitab-kitab suci itu, Tuhan menceritakan keadaan hati diri kita masing-masing. Tapi berhubung kita merasa mulia, kita merasa yang paling hebat, kita merasa yang paling benar, sehingga kita buta kepada diri kita sendiri. Padahal kita ngerasani awake dhewe di dalam kitab-kitab suci itu yang selalu berbuat kerusakan. Kita lanjutkan di dalam surat Yunus ayat yang selanjutnya, ayat yang ke-92. فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ وَلِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آيَةً وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ. Yang artinya, maka pada hari ini kami selamatkan jasadmu agar engkau dapat menjadi pelajaran bagi orang-orang yang datang setelahmu. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengindahkan tanda-tanda kekuasaan kami. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi keberadaan Fir'aun yang sudah kita ketahui bersama, jasadnya yang masih utuh. Kalau Anda mengkaji atau belajar ilmu makrifat agar Anda jasad Anda raib, agar Anda jasad Anda utuh, ya jadi Fir'aun saja agar utuh, agar dikatakan orang baik, agar dikatakan kekasih Allah, agar dikatakan orang mulia. Apa bedanya dengan Fir'aun yang tak dimakan oleh zaman, tak dimakan oleh tanah? Maka pada hari ini kami selamatkan jasadmu agar engkau dapat menjadi pelajaran bagi orang-orang datang setelahmu. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengindahkan tanda-tanda kekuasaan kami. Jadi ketika kita masih hidup ini, maka jasad kita diselamatkan oleh Tuhan. Jasad kita diselamatkan oleh hidup karena kita mengenal cerita-cerita dongeng saja. Kita tidak memahami jasad kita pun ketika kita tahu
bahwa ini jasad kita ini dilindungi dari tanah, jasad ini dilindungi dari kematian. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita lanjutkan ayat yang ke-93 dari surat Yunus. Walaqad bawwa'na bani Israila mubawwa'a sidqin wa razaqnahum minat thayyibat fama ikhtalafu hatta ja'ahumul ilm inna rabbaka yaqdi bainahum yaumal qiyamati fima kanu fihi yakhtalifun. Yang artinya, dan sungguh kami telah menempatkan Bani Israel di tempat kediaman yang bagus, dan kami beri mereka rezeki yang baik, maka mereka tidak berselisih kecuali setelah datang kepada mereka pengetahuan yang tersebut dalam Taurat. Sesungguhnya Tuhan kamu akan memberi keputusan antara mereka pada hari kiamat tentang apa yang mereka perselisihkan. Jadi orang-orang yang beriman, orang-orang yang disebut di dalam Bani Israel, orang-orang yang diperjalankan Tuhannya, maka orang-orang itu tidak akan muncul perselisihan lagi di dalam hatinya. Kenapa? Karena dirinya, karena orang lain, dan karena alam semesta ini sudah ada di dalam pengaturan Tuhannya. Maka tak akan ada perselisihan, tak akan ada perdebatan lagi. Karena Bani Israel adalah orang-orang yang diperjalankan Tuhannya. Bagaimana mungkin ada perselisihan lagi bila hanya Allah yang ada? Perselisihan atau perdebatan itu ada bila manusia tidak mempertuhankan Tuhan yang memperjalankannya. Manusia mentuhankan dirinya sendiri. Itulah tempat perselisihan. Itulah tempat perdebatan. Karena manusia sama-sama jadi Tuhan-Tuhantu sendiri di dalam dadanya. Itulah gentayangan. Hidupnya gentayangan. Imannya gentayangan. Kepahamannya gentayangan. Makrifatnya gentayangan. Semua serba gentayangan. Karena masih manusianya yang merasa jadi Tuhannya. Maka masih ada perselisihan. Ada benar dan salah. Karena manusianya belum tenggelam di dalam lautan merah. Manusia belum menenggelamkan dirinya. Manusia belum mematikan dirinya. Manusia belum membinasakan dirinya. Makanya debat terus. Makanya berselisih terus. Karena manusianya masih jadi hantu-hantu yang bergentayangan. Kita lanjutkan surat Yunus ayat yang ke-94. Fa in kunta fi shakkin mimma anzalna ilaika fas'alil ladzina yaqra'una al-kitaba min qablik laqad ja'akal haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Yang artinya, maka jika engkau, ini dalam kurung Muhammad, padahal jika engkau wahai dirimu manusia, itu maknanya. Maka jika engkau dalam kurung Muhammad berada dalam keraguan-raguan tentang apa yang kami turunkan kepadamu, maka tanyakanlah kepada orang-orang yang membaca kitab sebelummu. Sungguh telah datang kebenaran kepadamu dari Tuhanmu, maka janganlah sekali-kali engkau termasuk orang-orang yang ragu. Sadaqallahul azim. Jadi yang dimaksud jangan ragu dengan ayat-ayat Tuhanmu yang ada di dalam dirimu. Jangan ragu-ragu engkau bergerak. Jangan ragu-ragu engkau akan makan, akan minum, akan kerja, naik motor, naik apa saja. Jangan ragu-ragu, itulah
kitab-kitab Tuhanmu itulah cerita Tuhanmu. Jangan ragu dengan kehidupan ini, alias enjoy saja. Kita lanjutkan ayat yang ke-95 dari surat Yunus. ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله فتكون من الخاسرين, yang artinya, dan janganlah sekali-kali engkau termasuk orang yang mendustakan ayat-ayat Allah, nanti engkau termasuk orang-orang yang rugi. Nah, bila ini dibaca secara yang tersurat, ya kita tidak akan paham dengan ini semua. Tapi bila kitab ini kita masukkan hati, janganlah sekali-kali engkau termasuk orang yang mendustakan ayat-ayat Allah. Lah ayat-ayat yang ada di dalam diri kita, laku-laku yang ada pada diri kita itu, bukankah itu ayat-ayat Allah? Ayat-ayatnya hidup. Bila kita mengingkari, mendustakan ayat-ayat ini, kita akan menjadi orang-orang yang rugi. Orang-orang yang berada di dalam jahanam, orang-orang yang berada di dalam ketakutan, orang-orang yang berada di dalam penderitaan, orang-orang yang berada di dalam kehinaan, orang-orang yang berada di dalam kerugian. Bila kita ragu-ragu dengan ayat-ayatnya Allah, bila kita ragu-ragu Tuhan yang sebenar-benarnya Tuhan, maknanya bila diri kita sudah terbaiat hati kita, sudah terpenggal kepala kemanusiaan kita, maka kita sudah tak mampu apa-apa lagi. Syahadat disahadati Allah, sholat disolatkan Allah, mandi dimandikan Allah, wudhu diwudhukan Allah, dikubur Allah, yang menguburkan, hidup dan mati adalah milik Allah. Akhirnya bila manusianya sudah paham sampai di sini, maka kehidupannya ya enjoy saja. Kenapa? Karena di dalam hidup inilah surga yang kekal dan abadi. Inilah keindahan, inilah ketenangan, kegembiraan hati orang-orang yang sudah menjadi ahli ketuhanan. Qalbun mukminin baitullah, kerajaan yang sudah dirajai oleh Tuhan itu sendiri. Kita lanjutkan ayat yang ke-96 dari surat Yunus. Innal ladzina haqqat 'alaihim kalimatu rabbika wa la yu'minun. Kalimatu rabbika la yu'minun. Sungguh orang-orang yang telah dipastikan mendapat ketetapan Tuhanmu tidaklah akan beriman. Bagi orang-orang yang masih kolbun kafirin baitunas, hatinya masih dikuasai oleh manusianya, dikuasai oleh dirinya sendiri, maka selamanya tak akan pernah ada imannya. Karena iman yang selama ini kita rasakan hanya iman bohong-bohongan. Katanya iman kepada Tuhan, buktinya Tuhannya tidak ada. Bagaimana mungkin kita dikatakan iman? Wong kita tak pernah mempersembahkan, kita tak pernah memulangkan apa-apa yang bukan milik kita. Kalau kita tidak bisa memulangkan apa-apa yang bukan milik kita, tidak bisa memulangkan hidup, tidak bisa memulangkan badan, tidak bisa memulangkan daya upaya, ya selamanya kita tidaklah dikatakan orang-orang yang beriman. Mung iman kepada setan saja, iman kepada awake dewe. Inilah Al-Quran tadi.
Jadi sesuai dengan judulnya, semua kitab-kitab suci yang ada di dunia ini isinya semuanya hanya dongeng-dongeng belaka bila kita tidak membersihkan kitab-kitab yang ada di dalam diri kita. Bila kita sudah membersihkan kerajaan setan, membersihkan kerajaan hawa nafsu yang ada pada tiap-tiap diri kita, maka ketika sudah bersih, suci, maka sinkronlah kitab yang ada di luar sudah tak jadi dongeng lagi, tapi kitab petunjuk hudalina supaya manusianya bisa membaca ayat-ayat sucinya sendiri-sendiri. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga saya khususnya dan semoga kita semua senantiasa selalu di dalam keberkahan, senantiasa selalu di dalam kebahagiaan, keindahan di dalam mengarungi kehidupan ini. Indah bersama yang punya hidup ini sendiri. Amin ya rabbal alamin. Saya akhiri dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.